Bagaimana cara ceboknya dengan tisu? Ini kan ada tisu. Caranya kalau pakai 3, yang pertama, tisu pertama diusapin lipatan dubur yang kanan, diputer tuh di yang kanan nih sampai balik di tempat asal. 1 buang, baru lipatan yang kedua, yang sebelah kiri. Kanan dulu, wong Nabi masukanya kanan dulu, habis kanan yang kiri, habis kiri kayak kanan tadi, baru yang ketiga rapihin 2 lipatan sampai bolnya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Syurutu ijza'il hajari liman yaqtasiru alaihi thamaniyatun. Adapun syarat-syarat memadainya batu bagi orang yang membatasi diri oleh orang atas istinja dengan batu, yaitu ada 8 persyaratan. Ahaduha an yakuna bisalasati ahjarin. Adapun pertamanya yaitu hendaknya ada oleh istinjanya itu dengan 3 batu. Au salasati atrafi hajarin, atau 3 ujung batu. Halamannya ketemu berapa? 137 paling bawah. Walau hasolal inqa'u biduniha, sekalipun hasil oleh bersih dengan kurang dari 3 batu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bisalasati ahjarin. Dalilnya karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah istinja oleh seseorang dengan 3 batu. Falau lam yahsul illa bi aksara minas salasati wajabatiz ziyadatu alaiha. Andai tidak hasil oleh bersih kecuali dengan lebih dari 3 batu, maka wajib oleh melebihkan atas 3 batu. Wa yusannul itaru in hasalal inqa'u bi syaf'in, dan disunatkan oleh mengganjilkan bilangan jika hasil oleh bersihnya pada bilangan genap. Wal afdalu fil kaifiyati an yabda'a bil awwali min muqaddamis safhatil yumnah. Adapun paling afdal pada tata cara istinja dengan batu, yaitu bahwa memulai ia dengan batu pertama dari bagian depan as-safhatil yumna, lipatan dubur yang kanan. Wa yudirahu, dan ia memutarkan akan batu pertama tuh
qalilan padahal sedikit demi sedikit, ila an yasila ila alladhi bada'a minhu, kepada sampai ia kepada tempat yang memulai ia daripadanya. Summa bisani, kemudian dengan batu kedua, min muqaddamis safhatil yusra, memulainya dari bagian depan lipatan dubur yang kiri. Kadzalika, seperti demikian itu, diputar sedikit sampai tempat permulaannya. Summa yumirra salisa, kemudian melewatkan oleh seseorang akan batu yang ketiga, ala safhataini, atas dua lipatan dubur, wal masrabati, dan masrabah, bol, jami'an padahal seluruhnya. Qala fil misbah, berkata Imam Al-Fayyumi di dalam kitabnya Misbahul Munir, wal masrabatu bi fathir ra ila ghairu majral ghaid. Masrabah itu dibaca ronya fathah, tidak selain fathah, yaitu tempat berjalannya tinja, wa makhraju, tempat keluarnya tinja. Sumiyat bidzalika linsirabil khariji minha, dinamakan masrabah dengan demikian itu masrabah, atau dinamakan majral ghaid dengan demikian itu masrabah, linsirabil khariji minha, karena menutupnya yang keluar daripadanya. Fahiya ismun lil maudhi', maka masrabah itu nama bagi tempat keluar bol. Wasaniha ayyan qal mahallu, yang keduanya yaitu bahwa bersih oleh tempatnya. Bihaitsu la yabqa illa atharun, dengan sekira-kira tidak tersisa kecuali hanya oleh bekas saja. La yuziluhu ilal ma, yang tidak menghilangkan akan athar kecuali oleh air. Au sigharul hazafi, atau pecahan-pecahan genteng yang kecil. Wasalisuha alla yajifan najisu, adapun yang ketiganya yaitu bahwa tidak kering oleh sesuatu yang keluar, tidak nak kering oleh sesuatu yang najis. Li'annal hajara la yuziluhu hina idzin, karena bahwa batu itu tidak bisa menghilangkan akan najis seketika ini kering. Wa qawluhu yajifa, adapun perkataannya musannif yajifa bikasril jim, mim babi daraba, masuk daripada bab daraba yadribu. Wa fi lughatin li bani asadin bi fathiha mim babi ta'iba, dan pada satu bahasa bagi Bani Asad dibacanya dengan fathah jim, ya jaffa, min babi ta'iba, daripada bab ta'iba. Fa in jaffa kulluhu aw ba'duhu ta'ayyana al-ma'u, maka jikalau kering oleh seluruh najis yang keluar atau sebagiannya, maka fardu ainlah oleh air. Malam yakhruj ba'dahu kharijun akhar, selama tidak keluar sesudah yang keluar tadi oleh sesuatu yang keluar yang lain. Walau min ghairi jinsihi, sekalipun yang keluar itu dari bukan jenisnya. Wa yasilu ila ma wasala ilaihi al-awwal, dan sampai ia kepada barang yang sampai kepadanya oleh yang pertama. Wa in kafal istinja'u bil hajari, wa illa kafal istinja'u bil hajari, kalau tidak maka memadailah
boleh istinja dengan batu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan yang lalu dijelaskan dalam istinja, biar gampang pakai bahasa kasar, cebok itu ada 3 cara diatur alatnya. Pertama pakai tisu, pakai batu gitu, batu itu tisu kering, lalu air itu paling tinggi. Kedua pakai air saja. Ketiga pakai batu saja. Batu ini biar saudaranya lebih nyambung gitu ya, saya mau sedikit ulas dulu arti batu ini. Jadi yang disebut dengan batu nih biar mudah adalah benda. Yang disebut dengan batu nih biar mudah saudara memahaminya, batu benda suci. Batu itu benda suci yang kering, yang bisa menyerap najis. Benda suci kering, bisa menyerap najis, bukan makanan. Itu aja tuh. Jadi apa aja itu yang disebut batu tuh, biar mudah. Jadi ada benda kering seperti tai sapi kering tapi najis, itu nggak bisa, karena kering suci. Syaratnya apa tadi batu tuh? Benda kering suci, bisa menyerap, dan bukan makanan. Kalau semacam kita pakai keramik menyerap nggak ya? Enggak. Kalau pantatnya, iya itu bisa. Begitu, itulah batu maksudnya. Pantatnya, tahu pantatnya yang ditempelin tuh. Begitu. Pakai bambu bisa nggak tuh? Bambu, hah? Kenapa? Licin dia. Tapi kalau pakai dalamnya nggak bisa ya, menyerap. Begitu, menyerap. Kalau pakai pohon pisang, kan ada yang ceboknya pakai diperetin di pohon pisang tuh, gitu. Bisa nggak tuh? Kenapa? Nggak menyerap dia. Ada orang punya roti tawar, emang dagang roti tawar. Roti tawar benda suci nggak? Benda suci, roti tawar itu benda suci. Kering nggak? Kering. Bisa nyerap nggak? Bisa. Boleh nggak nih cebok pakai roti tawar? Kenapa emang? Makanan ya, makanan. Jangan mentang-mentang dagang roti tawar, cebok pakai roti tawar. Dikata selek lagi, begitu. Nggak bener tuh. Yang kayak begitu nggak benar. Nah, oleh karena batu ini sebagai toharah mukhaffif, meringankan, tidak menghilangkan najis, maka syarat-syaratnya banyak. Sehingga pada malam hari ini kita ngaji tentang syarat-syarat kebolehan
istinja dengan batu. Biar gampang tadi saya terangin tisu kering. Kalau tisu basah kan nggak bisa basah. Kering nggak apa-apa. Kan nyerap juga bukan makanan. Suka ada itu di bandara, di hotel apa. Itu batu maksudnya. Begitu batu. Jangan saudara di teknis lalu masuki di prinsip, ini bakal repot. Lah kalau pakai batu lecet gitu. Lah itu terserah ente mau kencang-kencang apa kagak burungnya. Itu bagian lain. Itu yang kayak begitu. Ini kita mau atur. Ada 8 syarat boleh dan jadi cebok pakai batu tanpa air. Tanpa air. Enggak pakai air. Pakai tisu aja. Suka ada di hotel-hotel itu air kau kagak ada ya. Ini bagaimana? Enggak usah bingung, orang mau tukang ngaji diajarin. Boleh pakai tisu, tapi ingat jadi apa kagak ini. Kalau ditanya begitu, memenuhi 8 persyaratan ini apa kagak begitu. Kalau 8 persyaratan ini masuk, jadi dah ente wudu, sholat, jadi begitu, tanpa air lagi. Mana tuh 8? 1, aturannya kalau cebok pakai batu, batunya kudu 3. Walaupun bisa bersih, kurang dari 3. Kudu 3. Kudu 3 ke atas. 3. Tidak boleh kurang dari 3. Tuh aturannya. Aturannya. Dari mana ini? Kudu 3. Batunya nih, tisunya 3 tisu. Di dalam hadis Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, At-Tirmidzi riwayatkan dalam Sunanut Tirmidzi, An-Nasa'i riwayatkan juga dalam Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majahnya, di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yastanji bisalasati ahjarin. Kata Nabi, hendaklah cebok oleh seorang, artinya wajib cebok oleh seseorang, bisalasati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu. 3 batu. Kalau 2 enggak jadi. Kalau 2 kudu 3. Kudu 3. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat menyampaikan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Kata para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras kepada kami cebok dengan batu kurang dari 3. Jadi enggak boleh, walaupun bersih, umpama tetap kudu 3 atau lebih. Kudu 3. 3 ini tentu dengan catatan bersih. Jadi syaratnya yang pertama kudu menggunakan 3 batu dengan catatan bersih. Dengan catatan 3 batu dengan catatan bersih, dengan 3 batu. 3 batu. Imam Bukhari dalam hadis yang lain meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Kata Sayyidatuna Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam,
idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'hu bisalasati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Kata Nabi, apabila pergi seorang kamu ke jamban mau atau pipis, maka pergilah membawa 3 batu untuk ceboknya. Wis 3 itu memadai asal bersih. Begitu. Maknanya kalau kurang dari 3 bersih nggak jadi. Karena catatannya kudu 3 dengan catatan bersih. 3 batu. Itu aturannya. Sehingga kata Syekh Nawawi, walau hasolal inqa'u biduniha, sekalipun bersih terjadi kurang dari 3, enggak jadi, kudu 3. 2 udah bersih, sekali lagi. Kalau 2 udah bersih di stop, ya sudah, enggak sah. Begitu. Bagaimana kalau kemudian 3 kagak bersih? Kan begitu. Kan aturan pertama kudu menggunakan 3 batu dengan catatan bersih. Bagaimana udah menggunakan 3 batu masih belum bersih juga? Anggap dia pipis, diperetin, buang, peretin, buang, peretin, buang. Loh, masih juga 3. Masih ada basa-basa kencing. 3 belum bersih. Bila 3 belum bersih, kata Syekh Nawawi, falau lam yahsul illa bi aksara minas salasati wajabatiz ziyadatu alaiha. Andai 3 kagak bersih, tapi bersihnya lebih dari 3, 4, 5, 6 baru bersih, maka bagaimana? Wajib ditambahi. 3 enggak bersih, ya udah sekali lagi 4. 4 enggak bersih, sekali lagi 5. 5 enggak bersih, sekali lagi 6. Terus sampai bersih. Rumusnya bersih, tapi minimalnya 3. Cuman ada aturan. Kalau kita lebih dari 3, bersihnya seperti 4 baru bersih. Kita hitung tuh 4 itu genap apa ganjil. Oh 4 genap, maka sunat dilebihin 1 lagi biar angka penutupnya ganjil. Begitu, jangan genap. Kalau 3 belum bersih, tambahin 1 lagi 4. Pas 4 udah kering tuh kencingnya. Sekali usap lagi. Biar 5. Begitu. 5-nya ini sunat. Bersihnya wajib. Wa yusannul itaru in hasolal inqa'u bisyaf'in. Sunat dibikin bilangan ganjil bila bersihnya setelah lebih dari 3 pada bilangan genap. Contoh 3 belum bersih, pas 4 bersih, maka 4 bilangan genap, sekali lagi biar 5. 5 belum bersih, 6 bersih, maka sekali lagi biar 7. Tapi kalau sudah ketemu bersih di angka ganjil, udah nggak usah diterusin. Kayak 3 bersih, udah stop. Sebab kalau sekali lagi nanti 5 boros. Begitu. Sebab dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Idza stajmara ahadukum falyastajmir witran." Apabila cebok dengan batu seorang kamu, maka hendaklah ceboknya di angka bilangan ganjil. Tapi ingat, perintah Nabi di bilangan ganjil ini sunat, prinsipnya bersih, tapi 3 dengan catatan bersih. Kalau udah 3 bersih, udah include semuanya.
Udah 3 juga, bersih juga, ganjil juga. Kalau 3 belum bersih, 4. Kalau udah 4 bersih, tambahi 1 lagi, biar ganjil. Kalau 5 bersih, nggak usah tambahin sekali lagi, nanti bakal nyari ganjil lagi, boros. Singkatnya, kalau cebok pakai batu, maka ada aturannya. Orang tua kita dulu, saudara, kenapa berkah orang dulu? Karena mereka banyak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang dulu, cuman kitanya salah penafsirannya. Itulah salah kita, bukan salah orang dulu. Kata orang dulu, tong, kalau lu mau bepergian gitu, biar enggak lu ngantongin genteng. Bener nggak? Ngantongin apa? Genteng. Biar lu enggak begitu. Padahal ngantongin genteng ini bukan jampi biar enggak buang hajat, bukan. Bukan itu maksud orang tua. Cuman karena kitanya yakin Allah ijabah. Bener juga ya kata Nya. Pas ngontongin genteng gak pengen kencing-kencing, gak pengen Itu karena kebetulan keyakinan Anda Allah ijabah. Tujuan orang tua bukan begitu. Kalau mau pergian, lu ngantongin genteng. Maksudnya kalau nanti di tengah jalan lu pengen kagak ada air, lu cebok pakai genteng itu tuh yang lu kantongin tuh. Begitu maksudnya, begitu orang tua dulu. Jadi bagus. Cuman kitanya salah, tapi karena yakin salah tuh manjur juga. Ngantongin batu tuh, padahal maksudnya orang dulu ngantongin batu tuh kalau kita kencing nggak ada air, jadi pakai batu. Inilah rahmatan lil alamin. Secara jujur, buat saudara-saudara ini kajian kita ini kurang begitu penting. Kenapa? Saudara banyak air. Tapi kenapa kitab ini ditulis? Karena kitab kita bukan buat orang Karangtengah doang, tapi untuk Islam sedunia. Begitu. Dan Islam ini misi ajarannya rahmatan lil alamin. Bila kemudian kita ketemu di daerah yang sulit ama air, maka air itu harus hemat. Ceboklah pakai batu. Kayak begitu, namanya menghemat air. Ini Islam mengajarkan kayak begitu tuh. Namanya bil mu'minina raufun rahim. Tuh Nabi tuh sampai kayak begitu. Semuanya diayomi sama Nabi. Jangan kita kata, buat apa hari gini ngaji bab cebok mulu pakai batu. Ini udah zaman modern. Bukan. Islam ini diayomi seluruhnya. Bisa aja suatu saat saudara tinggal di daerah yang rada sulit air, ingat ngaji merebok. Oh iya, syarat pakai batu udah 8 tuh. Ntar saya ingat-ingat dulu. Kan ingat-ingat dulu 8 nih aturannya. Biar sah. Yang pertama, cebok pakai batu dengan 3 batu. 3 batu, catatannya bersih. Kurang dari 3 bersih kagak jadi, kudu 3. 3 belum bersih kagak jadi, kudu diterusin sampai bersih. Cuman kalau udah bersih, dilihat bersihnya di angka genap apa di angka ganjil. Kalau di angka ganjil alhamdulillah, kalau di angka genap tambahin 1 lagi biar ganjil. Untuk apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah hebatnya Islam, saudara. Jangan diremehin ngaji ini. Kita harus junjung tinggi di atas pala kita. Walaupun ngaji tentang cebok dengan batu. Kenapa? Karena keluhuran ajaran Islam. Coba saudara tanya sama teman-temannya yang agama lain. Ada di kitab sucinya. Sampai diatur kayak gitu-gitu amat. Tanya aja. Kita sampai begitu-begitu diatur sama Nabi. Betapa Islam itu dinun kamil, syamil. Agama yang sempurna dan menyeluruh. Apa aja ada dalam Islam. Maka muslim tidak boleh keluar dari tuntunan Islam. Apa aja diajarin sama Islam. Jangan takut. Sama Islam tuh apa aja diajarin. Saking lengkapnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ajaran itu tersurat, ada kalanya ajaran itu tersirat. Itulah ajaran Islam. Ada tersurat, ada tersirat. Yang tersirat ini yang tidak mengerti disebut bid'ah. Bid'ah loh. Karena dia tersirat, tidak tersurat. Dikata bid'ah. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan orang yang dilihat kebiasaannya aja, tidak melihat asalnya. Ngaji itu ajaran Nabi, tapi ngajinya malam Rebo, 2 minggu sekali, pada maghrib. Emang Nabi kayak begitu tuh? Kagak. Bid'ah, neraka. Wih, ini nih namanya kaku. Yang kayak gitu, asalnya aja, asalnya begitu, enggak kayak gitu-gitu amat. Kenapa tuh kayak orang tahlilan tuh? Itu kan ulama cerdas. Doain mayit, mayitnya masih ada. Kalau lama panjang kan nggak mungkin kudu dikubur. Makalah Nabi baca Fatihah, Ummul Quran, Fatihah. Fatihah itu takbir pertama tuh Fatihah, Quran. Habis Quran terus solawat. Solawat tuh zikir namanya, zikir. Ketiganya doa. Doa buat mayit. Keempat doa umum. Tuh tahlilan begitu tuh. Tahlilan. Pertama baca Quran dulu, Yasin. Begitu, Yasin. Habis Yasin kulhu, falak, anas, Fatihah. Yang tadi di sholat mau Fatihah doang. Al-Baqarah awal tengah akhir. Tuh, Quran namanya. Habis itu zikir. Enggak sholawat doang, diawali istighfar, la ilaha illallah, tasbih, sholawat. Habis itu doa arwah, ya sama. Begitu sama. Yang kayak begitu. Maka ada yang bilang, Nabi nggak pernah baca Quran buat mayit, meleng. Nabi sering baca Quran buat mayit kalau sholat jenazah. Tapi mayitnya masih ada mau kagak. Kalau nyawanya hilang, udah lepas dari badan, namanya mayit. Begitu. Nabi bacain nggak tuh Quran buat mayit? Dibacain. Nyampe nggak? Masa kagak nyampe? Berarti Nabi ngajarin yang sia-sia. Kalau kagak nyampe, kan kagak. Nabi kita, Nabi yang mulia. Begitu. Nabi yang mulia. Kayak begitu. Nanti ini namanya tahlilan bahasanya. Yang ono sholat jenazah, tapi isinya sama. Begitu isinya. Kalau cara jangan terlalu diributin. Mau ke At-Taqwa, mau lewat depan sini ke, lah di dalam sono kan bisa juga kalau pakai motor ya kan. Atau mungkin dari samping sini juga bisa juga tuh. Ya, itu kalau cara jangan. Ya, itu bakal jadi kaku.
Kalau cara kaku, pokoknya apa? Unta, Nabi haji pakai unta. Ya udah kita juga pakai unta. Ya kagak begitu. Ente pakai mobil itu unta. Ente pakai kapal itu unta. Zaman sekarang begitu. Tuh Islam tuh enggak kaku. Balik lagi ngaji tentang batu ini, jangan dikata apaan ngaji kayak begini-begini. Bukan. Karena Islam ini mengayomi semua umatnya. Rahmatan lil alamin. Bagaimana cara ceboknya dengan tisu? Ini kan ada tisu. Begitu. Mau pakai praktek, saya suruh nungging. Hah? Enggak mau. Ya, kalau mau saya cebokin ini. Enggak apa-apa saya. Begitu. Bagaimana caranya? Coba caranya diajarin Islam. Caranya kalau pakai 3, yang pertama tisu pertama, kalau pakai genteng pertama, batu pertama gitu. Diusapin lipatan dubur yang kanan, diputer tuh di yang kanan nih sampai balik di tempat asal. 1 buang, baru lipatan yang kedua, yang sebelah kiri. Kanan dulu, wong Nabi mesukannya kanan dulu. Habis kanan, yang kiri. Habis kiri kayak kanan tadi, baru yang ketiga rapihin 2 lipatan sampai bolnya bersih. Oh masih nggak bersih, yo kalau masih nggak bersih lagi. Kalau kencing kan ibu-ibu begitu, kayak begitu. Bagaimana kalau dia kencing? Ya tinggal diperetin. Begitu. Basah gentengnya, berarti belum bersih. Buang, peretin lagi, masih basah. 3 masih basah juga, berarti enggak 3 ini. Naik lagi, 4 kering. Sekali lagi dah, biar sempurna 5. Itu begitu. Ini 3 batu ini enggak mesti batunya 3. 1 batu kalau gede sudutnya jadi. Tuh agama. Yang penting 3. Karena batunya gede, ketika diperetin sebelah mari enggak nembus ke sudut yang lainnya, masih bisa dipakai. Yang penting 3. 1 batu boleh, yang penting 3 sudut. Gitu. Jangan yang bekas tadi dipakai lagi. Begitu maksudnya begitu. 1 tuh ngaji tuh, ampe cara cebok diajari. Coba lah timbang cebok, enggak. Agama tuh ampe kayak begitu. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Kata Nabi, tidak sempurna iman seorang kamu sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ngikut Nabi, itulah ganjaran gede. Apa aja kalau kita ngikut Nabi, ganjaran gede. Ngikut Nabi. 2, aturan daripada cebok dengan batu, an yanqal mahallu, tempatnya kudu bersih. Artinya bukan sekedar 3 batu, tapi kudu bersih. Apa arti bersih itu? Arti bersih itu najisnya tidak tersisa lagi, kecuali kudu pakai air. Itu udah bersih dah tuh. Udah bersih.
Mohon maaf pakai bahasa kasar saya ngajarnya biar lebih gampang neranginnya. Kalau kita cebok tuh pakai tisu atau pakai batu, ini mohon maaf pantatnya masih bau. Itu nggak bisa enggak. Pantatnya bau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah hilang benda najisnya tuh. Bau nggak apa-apa. Begitu. Emang itu mau kudu air. Kudu air. Atau bekasannya ini ya pakai pasir. Kalau pengen bersih, gosok aja sama pasir. Lecet-lecet dia. Nah, gitu. Yang kayak begitu enggak kudu dalam-dalam. Asal dia itu najis yang dohirnya habis, berarti bersih. Begitu. Kalau pakai itu. Sebab kalau hilang sampai baunya, enggak ada lagi. Kudu pakai air. Dan kita pahami air itu mutahhir muzil, sementara batu mutahhir mukhaffif. Batu itu alat bersuci yang meringankan biar tipis doang, tapi tidak hilang 100%. Itu mah kudu air. Tapi ini ajaran agama, lebih-lebih di Arab. Yang air dikit, sumur dalam. Udah. Air jarang. Pakai batu, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara pengen sempurna ya, mau pakai tisu basah jadi. Kalau bakalan habis tisu basah air. Kalau bakalan habis tisu itu air, batu ini enggak syarat yang 8 ini enggak ada. Kalau habis tisu itu air, ini mau syarat 8 ini kata Syekh Nawawi di atasnya itu liman yaktasiru alaih. Orang yang batu tok. Begitu. Tapi kalau saudara bukan batu tok, habis batu ini air, 8 ini enggak jadi catatan. Mau sekali juga, 2 kali kalau bakal air mau enggak apa-apa. Tapi jangan dibalik. Air dulu baru tisu, enggak jadi. Enggak dihitung, orang air aja udah bersih, tisu buat ngeringin doang, bukan buat ngebersihin. Itu enggak dapat ganjaran double. Itu begitu. Jadi yang kedua, an yanqal mahallu, tempatnya kudu bersih. Ente baca yunaqqa juga enggak apa-apa. An yunaqqal mahallu, bahwa dibersihkan tempatnya. Dari inqa jadi. Begitu. Boleh. Ketiga, syaratnya boleh cebok pakai batu, najisnya belonan kering. Kan abis tuh boleh nggak langsung cebok marennya itu, bener nggak? Kecuali tadommuh. Bagaimana kalau najis yang udah kering? Karena udah kelamaan. Kalau udah kering mah udah kagak boleh pakai batu. Karena nggak bisa kalau udah kering mah. Itu kalau udah kering najisnya, kalau kelamaan nggak bisa pakai batu. Itu mah sudah mau tidak mau kudu pakai air. Sebab apa? Karena batu tidak berfungsi untuk menyerap barang yang kering. Nggak bisa kalau kering. Kata Syekh Nawawi, li'annal hajara la yuziluhu hina idzin. Karena batu itu tidak bisa menghilangkan benda najis yang keluar tuh bila mana udah kering. Sehingga kalau udah kering, bagaimana? Fa in jaffa kullu, kalau udah kering muanya atau sebagiannya ta'ayyanal ma'u, maka mau tidak mau kudu pakai air. Kalau udah kering. Yang ketiga, belonan kering. Kalau udah kering nggak bisa batu, kudu air. Kecuali kalau kemudian habis kering tuh lagi, begitu kan basah lagi, baru bisa. Kalau memang udah kayak begitu mah tuh, begitu. Jadi
Kalau udah kayak begitu mah, udah begitu. Kalau memang kayak begitu, boleh begitu. Kenapa? Karena basa lagi, karena syaratnya yang ketiga, jangan ampe kering. Ini 3 persyaratan dulu malam hari ini, karena ada 8, panjang banget. Syekh ini nerangin kesana kemari ini, jadi tidak mungkin kita tuntasin malam hari ini. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Begitu, ingetin syarat cebok dengan batu ada 8, 1 menggunakan 3 batu. Begitu, meskipun bersih kurang dari 3. Kedua, kudu bersih tempatnya. Begitu. Ketiga, jangan ampe kering. Jangan ampe kering. Berarti kalau kering harus air. Harus air. Tuh begitu. Itu cebok pakai. Ini hanya boleh doang. Enggak kudu. Pahami kalimat boleh berarti boleh juga enggak dipakai. Tapi karena boleh ada syaratannya. Biasa pengganti itu banyak aturan-aturannya. Itu begitu. Wis 3 aja dulu. Yang keempat, 5, 6, 7, 8 nanti saja. Enggak malam hari ini. Kita bedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.